Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرحمن علم القرآن وقال أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقانا صالحا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد, ibu-ibu jamaah pengajian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bareng, untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengannya Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Bagi siapa man salaka thariqan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wonge sing nempuh jalan keilmuan, jalan untuk menuntut ilmu itu terjal. Terjal niku napa? Terjal niku sulit, ya, sulit ya. Mengko cara berjalan niku boten aspalan. Boten aspalan, tapi jalan tok, wonten durinya, wonten tanjakan, wonten bleglongan. Wis kaya jalan Lamongan niki nggih. Jalan Lamongan niki. Di desa-desa sebagian niku banyak lubang-lubang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai aspalan, mulai cor-coran. Jalan menuntut ilmu nggih ngoten, terjal. Makanya Rasulullah berpesan seperti itu, menjanjikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Man salaka thariqan, menempuh jalan ilmu, maka janjinya adalah sahalallahu, Allah akan memudahkan penuntut ilmu siapa saja, tidak terkecuali itu anak-anak, orang dewasa atau orang tua. Karena apa? Karena menuntut ilmu niku minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari mulai di kandungan sampai batasnya adalah liang lahat. Kalau sudah di liang lahat sudah
terputus kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau masih usia 60, usia 70, tasih tetap berkewajiban untuk menuntut ilmu. Maka itu tadi harapan kita. Dan nopo sibuk tujuan dari kita itu belajar, kita niku ngaji, kita ikut taklim ngoten niki. Nopo tujuannya? Tujuannya adalah ulama mengatakan kalau kita belajar ilmu, tujuan utamanya adalah untuk supaya hati kita itu bisa merasakan getaran iman. Ya, dengan itu ada namanya khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu kalau nggak dilatih, Bu, dengan kajian-kajian, sering mendengarkan kajian, sering mengikuti taklim, itu nggak bisa terbentuk. Makanya pelan-pelan ikut taklim, satu ayat dikaji, satu hadis dikaji, belajar adab. Ibnu Mubarak niku ngoten, Bu. Ibnu Mubarak niku pernah berkata, ta'allamtu ilma arba'ina sanah qabla ta'allamtul adaba arba'ina sanah qabla an ata'allamal ilma. Saya itu belajar adab itu 40 tahun sebelum saya itu nanti belajar ilmu. Masya Allah. Ibnu Mubarak itu seperti itu. Imam Syafi'i juga berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu itu yang banyak hafalannya, bukanlah ilmu itu yang banyak meriwayatkan hadis, tapi dikatakan berilmu itu ketika ilmunya itu bisa dimanfaatkan. Ilmunya niku manfaat untuk ibadah kepada Allah, untuk hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallahnya untuk ibadah, hablum minan nasnya untuk muasyarah, untuk bergaul kepada sesama. Niku adalah fungsi atau tujuan ngaji, tujuan taklim. Ya. Laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Juga ada perkataan seperti itu. Ilmu niku aslinya ya khasyah. Ibnu Mas'ud juga mengatakan seperti itu. Aslul ilmi khasyatullah. Pokok atau pangkal asli ilmu itu aslinya apa toh? Ngoten. Asli dari ilmu pokoknya, pondasinya niku napa? Khasyatullah. Rasa takut kepada Allah yang didasari dengan ilmu. Takut niku macam-macam, Bu. Ada anak kecil yang takut dengan hantu. Nggih, yang punya putu-putu, yang punya anak, nggih. Kadang gitu, ya. Ke kamar mandi, ya. Karena sering nonton hantu-hantuan, muncul rasa takut. Terus ngelihat ular, wonten ular di kebun, napa di sawah, napa di pasar atau di mana, muncul rasa takut. Wonten ular, wonten napa malih sing hewan-hewan sing takut, sing menimbulkan rasa takut napa, Bu? Kalau jengking, yes, semacam niku nggih, itu muncul rasa takut. Tapi takutnya niku bukan takut niki, nggih. Yang dimaksud khasyatullah niku takut yang didasari dengan keilmuan, jenengan belajar. Oh, wonten hadis sing menerangkan kalau nanti bersuci itu harus bersih. Kalau enggak bersih nanti di alam kubur akan mendapatkan adab, ya. Jadi bersuci itu harus bersih. Bersuci, ya. Entah itu hadas kecil, ya, buang air kecil, pipis, atau buang air besar. Niku harus
bersih, terutama pipis ya. Karena ada hadis yang menerangkan ngoten Bu. Karena kenapa kok muncul hadis ini? Karena biasanya laki-laki memang. Biasanya laki-laki kalau di sawah atau di gunung nguyon niku sak pipis sak enake wis nggih bersuci wis ala kadarnya, sehingga dengan itu masih meninggalkan bekas-bekas pipisnya. Nah, ini tidak boleh. Ada ancamannya. Dengan itu kita bersih-bersih hadas niku, bersih-bersih beneran karena kita takut dengan azabnya Allah nanti di alam kubur. Nah, niku yang dimaksud dengan ilmu sebenarnya. Oke. Alhamdulillah jenengan semuanya datang ke majelis ilmu bukan insya Allah bukan karena sesuatu apapun, tapi karena mengharapkan ilmu dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah. Beliau adalah contoh dari semua figur yang seorang guru. Niki wonten guru pastinya guru ngaji, nopo guru madrasah, guru sekolah. Niku yang dicontoh adalah Rasulullah. Contoh yang paling baik adalah Rasulullah. Seorang pedagang, insya Allah wonten ten pasar ya ten griyane. Contoh terbaik adalah Rasulullah. Seorang pemimpin, ya, seorang kepala desa, nopo DPR dan lain sebagainya sampai ke atas. Contoh terbaik adalah Rasulullah. Banyak buku-buku yang menjelaskan niku Ar-Rasul Al-Muallim. Rasulullah itu seorang guru. Rasulullah niku seorang pemimpin perang. Rasulullah niku seorang pedagang. Rasulullah bahkan pernah mengembala kambing. Ngapunten Bu. Batuk. Jadi alhamdulillah, jadi benar-benar contoh yang nyata. Ya, semuanya pekerjaan insya Allah Rasulullah itu bisa dicontoh. Ya, bisa dicontoh. Makanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Ya Allah. Alhamdulillah kita dengan meneladani Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah itu mendapat kebaikan. Semoga dengan solawat kita, tentunya solawat yang benar ya Bu. Saat ini kata nyebutnya solawat tapi isinya dangdutan. Nyebutnya solawatan tapi isinya joget. Nyebutnya solawatan tapi isinya qasidah Arab jahiliyah. Nggak cara niki ten Indonesia niku nyanyi biasa ngoten lho, nyanyi percintaan, nyanyi nopo, tapi bahasa Arab. Nah, niku didamel kangge solawatan. Muga mula kudu hati-hati ngeten iki Bu, disebut solawatan sing bener nggih solawat sing dicontohkan Rasulullah. Nggih, sederhana solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, boleh enggak ditambah Sayyidina? Dia monggo kersane, nggih. Nek ten salat, ten dalam salat lebih baik tidak menggunakan lafaz sayyid. Lalu napa Ustaz? Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ngoten mawon sederhananya nggih. Nek di luar salat
jenengan solawat nggih monggo kita baik sayyidina uswatina, kemudian qaidina, ya, sayyidku, pemimpinku, dan lain sebagainya, pujian-pujian yang lain boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nanti panjang lagi ya kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Niku sholawat sederhana sebenarnya Bu. Niku yang dinilai ibadah. Boleh kita bersolawat dengan solawat-solawat yang lain di luar sholat. Boleh insya Allah. Asalkan solawat kita niku solawat yang baik dengan adab-adab yang baik. Insya Allah. Alhamdulillah, kembali lagi kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah mengupas, bertadabur, menggali makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang salah satu nukilatnya bunyinya adalah waqulu linnasi husna. Waqulu linnasi husna. Dan katakanlah dan berkatalah kalian semua linnasi kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik. Di husna dan mriki bukan hanya perkataan Bu, tapi tindakannya juga. Artinya nopo? Perkataannya baik, perkataannya lembut, kemudian perilakunya, kondisinya juga baik. Bukan perkataannya baik terus sambil mukul-mukul boten. Okay. Niki dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kepada siapapun kita harus berkata yang baik. Kepada siapapun, kepada orang tua nggih ngoten, kita harus berkata yang baik. Ini Allah mengatur ini semua. Makanya Masya Allah di Al-Quran itu sudah lengkap sebenarnya nggih. Sudah sangat lengkap sekali kalau kita mau mencari panduan. Tapi untuk bisa mengkaji Al-Quran kita butuh namanya ulama. Ulama yang paham bahasa Arab, ulama yang paham dengan isi dari Al-Quran. Wa qulu linnasi husna. Salah satu bentuk rahmatnya Allah, sifat rahmahnya Allah adalah menurunkan Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi, pripun Bu surat Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja qayyima. Allah niku Bu menjadikan Al-Quran niku paling lurus, tidak bengkok. Makanya Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu idza tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Saya itu meninggalkan kepada kalian sahabatku semuanya waktu itu amrayni, dua perkara. Lan tadillu idza tamassaktum bihima. Jenengan niku tidak akan tersesat kalau berpegang teguh kepada kedua ini. Yang pertama kitaballahi, kitab Allah. Niku napa Bu kitab Allah niku? Al-Quran. Yang kedua wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasul. Ini kalau kita pegang Bu, kita pegang beneran dengan kuat, insya Allah tidak akan tersesat. Kenapa kok banyak penyimpangan dalam beragama, terutama agama Islam? Wonten mawon penyimpangan karena tidak berpegang teguh kepada dua hal ini. Ngajine dereng temenan, nggih, atau terlalu berlebihan sehingga ada yang namanya hulu. Hulu niku sifat berlebihan. Minta kepada
minta kepada apa? Contoh, minta kepada kuburan terlalu berlebihan. Minta kepada selain Allah terlalu berlebihan. Itu juga tidak baik. Berdoa sehingga doanya itu berlebihan, ya. Berlebihan dalam arti sampai Allah itu justru tidak menyukai. Ngoten niku harus kita jaga nggih, ngoten niku dengan ilmu. Wa qulu linnasi husna iku kaidah yang harus menancap kepada diri kita. Kepada anak yatim kita juga harus berbuat baik. Harus berkata yang baik. Kepada fakir miskin juga harus berkata yang baik. Kepada orang yang membutuhkan, kepada nopo suami istri, kepada orang bodoh, kepada orang gila. Wonten tuntunannya semua niki Bu, ten Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nggih. Jadi tidak ada alasan untuk kita niku bentak-bentak anak ya yatim. Tidak ada alasan kita bentak-bentak orang tua. Tidak ada alasan orang muslim kok bentak-bentak saudaranya. Boten wonten alasan Bu. Ten Al-Qur'an sampun dibahas sedaya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Bu, kita akan membahas tentang kaidah takdir. Kaidah takdir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bunyinya adalah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Terkadang Bu, terkadang kalian niku jenengan kita semua itu membenci sesuatu, akan tetapi itu bagi Allah lebih baik. Dan sebaliknya, terkadang kita niku menyukai sesuatu, remen menyayangi sesuatu, tapi justru kata Allah itu adalah buruk. Ayat niki berbicara tentang ayat peperangan. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Berperang, Bu. Secara manusia siapa Bu yang senang dengan perang? Nggih? Gak suka Bu, nggih. Gak senang. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya enggak. Secara umum orang-orang manusia tidak suka berperang. Para mujahidin niku meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan harta bendanya, bahkan harta bendanya digotong untuk peperangan, diinfakkan untuk berperang. Gak enak Bu, ngoten niku. Tapi Allah mengatakan wa huwa khairul lakum. Tapi itu yang terbaik bagi kalian. Sebaliknya nggih ngoten. Dan ini berlaku untuk kaidah kita masing-masing. Allah niku tidak akan memberikan ujian ketika orang itu tidak mampu untuk memikul ujian tersebut, nggih Bu. Niki berat. Niki berat kajian ngeten niki, nggih. Apalagi kula sing tasih nom ngeten niki, nggih. Belum merasakan apa-apa ujian nopo sih ngoten. Tapi dasarnya kita harus punya ilmu dulu. Entah itu yang sudah lanjut usia, entah yang masih muda, yang masih remaja. Intinya kita harus punya ilmu dulu. Insya Allah dengan ilmu itu nanti kita akan mendapatkan ujian apa, mendapatkan
musibah apa ke depannya kita tidak tahu. Maka ilmu dulu yang harus kita pegang. Yakin bahwasanya apa yang menimpa diri kita selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang insya Allah nanti akan Allah tunjukkan. Insya Allah nanti Allah akan tunjukkan. Seperti dalam beberapa kisah. Kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, waktu Nabi Musa niku lahir berarti masih kecil, masih harus disusui ibunya. Ibunya niku sebenarnya tega nggak Bu untuk membuang anaknya dihanyutkan ke sungai niku. Nggih abot Bu nggih. Nggih abot niku. Tapi niku adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, akhirnya dengan rela, dengan mantap ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa kecil di sungai yang terbentang sangat luas, sangat panjang. Nih Bengawan Solo panjangnya dari muter Jawa gitu. Solo guys, disebut Bengawan Solo berarti sampai niki. Nek sungai ini niku terpanjang. Ya. Alhamdulillah ibunya niku ya nggak nyangka kalau nantinya akan seperti ini. Wes pokoknya ini perintah Allah. Bismillah. Ternyata dengan dihanyutkan ke sungai, diambil oleh permadani kerajaannya sinten Bu? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun nggak mau sebenarnya, nggak terima kalau di kerajaannya wonten anak laki-laki, karena semuanya anak-anak yang lahir laki-laki dibunuh. Yang ada lahiran laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan. Maka Nabi Musa termasuk anak laki-laki yang masuk di kerajaan. Alhamdulillah dengan itu ibunya Nabi Musa berhasil masuk ke kerajaan menyusui Nabi Musa. Masya Allah. Masya Allah. Andaikan jika ibunya Nabi Musa itu menolak untuk menghanyutkan ke sungai, bisa jadi Nabi Musa justru dibunuh. Ibunya justru gak tenang karena menyembunyikan anak laki-laki. Ibu beruber karena tentaranya niku. Dicari-cari terus. Karena sudah didata, oh ini hamil, sudah ketahuan. Tinggal didatangi anaknya laki-laki atau perempuan. Laki-laki diambil, dibunuh. Hidup di dalam kerajaan disusui oleh ibunya sendiri. Nyaman dan kerajaan sampai remaja. Hidup dan kerajaan. Alhamdulillah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala tumbuh menjadi pemuda yang bertauhid. Akhirnya diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran itu katamu. Salah satunya lagi niku kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi. Nabi Khidir niku Bu nate membunuh bayi laki-laki. Di situ kalau bayi buatan bayi, anak kecil gulam. Anak kecil laki-laki dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tanglet, loh,
Ini kok anak kecil kok dibunuh padahal belum punya dosa apa-apa. Musa sudahlah bilang kamu itu jenengan itu nggak mungkin sabar melakukan perjalanan gini. Ya, akhirnya minta maaf, ya, nggak apa-apa. Sekarang, ayo ikut lagi. Akhirnya sampai dengan peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga baru dijelaskan. Kenapa saya tadi itu kok membunuh anak-anak itu? Kenapa? Sebab nanti jika anak itu dewasa akan mendurhakai Allah. Mendurhakai Allah. Dan Allah tidak mau. Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih suci, anak yang lebih baik, anak yang nurut kali bapak ibu, anak yang nurut kali Allah dan Rasulnya. Itu kalau bukan Nabi ya nggak tahu Bu. Nabi Khidir kenapa membunuh? Karena perintah dari Allah. Kalau saat ini ada orang kok kemudian bunuh anak laki-laki, kok niru Nabi Khidir. Wah, anak ini durhaka nanti besarnya. Wah, itu sudah gak beres nih guru, Boten beres. Sebab nopo? Sebab dari mana? Allah tidak mungkin memberikan pernyataan langsung kepada orang-orang sekarang. Zaman saat ini. Kalau Nabi wahyu. Lah kalau orang biasa ngeten iki ulama boten boten saged. Makanya napa terus muncul ulama-ulama yang akhirnya disebut ulama tapi menyesatkan. Nate napa kepiring nggih Bu makoli niku nggih. Nggih. Semerep nggih. Nggih. Sing wonten napa semerap bahasa semut barang niku lho. Wonten Bu, wonten. Nek. Napa? Saged bahasa semut, saged bahasa niki, saged bahasa niki. Katanya pernah ditelepon sama Allah. Nah, wis ngoten-ngoten niku wis setengah gila nggih Bu. Ya, kita nggak boleh percaya dengan hal-hal seperti itu. Ramalan-ramalan niku nggih. Saniki orang-orang itu gampang sekali untuk meramal masa depan. Nanti saya jodohnya itu seperti apa? Nanti saya itu sengsara atau bahagia? Hati-hati nggih, ngoten. Niku nggih Bu. Hati-hati. Perkara niku Allah yang tahu, takdir. Terus kemudian pripun Ustaz? Apakah kita boleh menyalahkan takdir? Allah ini yang membuat saya miskin ini. Ya sudah, saya mencuri. Ini takdirnya Allah. Boten ngoten Bu. Allah itu mentakdirkan yang terbaik buat hamba-hambanya. Mentakdirkan yang baik buat hamba-hambanya, kangge bapak-bapak takdirnya baik, kangge ibu-ibu takdirnya baik, kecuali kangge orang-orang yang memang benar-benar durhaka, bermaksiat sama Allah, nggak malu-malu. Biasanya ngoten niku diuji oleh Allah, ngoten, takdir itu pokoknya kita berhusnudzon sama Allah. Husnudzon itu yakin sama Allah, oh ini yang terbaik. Selama kita catatannya, selama kita tidak bermaksiat. Nek maksiat terus, kita sebenarnya tahu itu maksiat, terus dilakukan. Ustaz, saya itu maksiat terus Ustaz, tapi usaha saya kok lancar tambahannya. Saya itu maksiat, ini ya iya, ini ya iya.
ngeten tapi anak kok lu lancar nggih, sekolahnya nggih lancar, napa nih lancar. Hati-hati ngoten niku. Berarti bisa jadi niku bisa disebut dengan istidraj. Nggih. Bisa jadi Allah mengangkat seseorang ambil maksiat tapi nanti siksaannya akan akhirkan. Hati-hati ngoten niku nggih. Jadi kuncinya kita berhusnudzon sama Allah, berprasangka baik, wis yakin lah nek wonten napa-napa niku Allah Maha baik. Allah niku punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Disebutkan di awal surat pembukaan dalam Al-Qur'an. Surat apa, Bu? Al-Fatihah. Ayat pertama napa ulama mengatakan bahwasanya ayat pertama niku Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Dua sifat Allah yang harus kita yakini. Allah niku punya sifat Rahman, Allah niku punya sifat Rahim. Gampangane Allah niku sayang banget, nggih. Kali hambane niku sayang banget. Wis niku mawon, nggih, sayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Terus lagi, nggih, malih niku Ar-Rahmanir-Rahim. Disebut malih Ar-Rahman kali Ar-Rahim. Makanya Masya Allah, nggih. Semoga nanti dengan kita kapan-kapan ngaji Asmaul Husna itu nggih penting. Bukan hanya sekedar hafalan, Ibu. Ar-Rahman itu maknanya nopo, Ar-Rahim, Al-Khaliq, kemudian Al-Alim, Al-Qadir, dan seterusnya. Niku kadang penting banget nih nggih. Ngaji Asmaul Husna dibahas, dikaji sedikit-sedikit. Oh, maknanya ngoten to, Masya Allah. Luas sekali, Bu. Nek damel terjemah buatan nyampe, Bu. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengasih penyayang ngopo bedane? Nah, ngoten kan? Tapi nek ngaji bahasa Arab, Bu, niku nanti dalam sekali maknanya. Makanya ada beberapa istilah di dalam bahasa Indonesia yang belum bisa mewakili ketika di bahasa Arab kan. Contohnya apa? Tuhan. Tuhan itu ku bahasa apa? Tuhan bahasa Indonesia nih, Bu. Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa India kuno, bahasa India. Sinten sing bawa ke sini ke Indonesia orang-orang Hindu dan Buddha. Ya, okay. Termasuk bahasa Sanskerta niku wonten Surya. Surya niku napa, Bu? Matahari. Termasuk malih pustaka niku napa pustaka niku kangge buku-buku ngoten niku nggih, perpustakaan pustaka. Tapi yang masuk ke dalam istilah Islam adalah Tuhan. Iku boten saged, Bu. Tuhan ini napa? Nek digabung Tuhan tu tambah jadi atu. Nggih. Tuhan tu tambah jadi atu. Lah napa Ustaz? Menurut Islam niku napa? Menurut Islam bisa menyebutnya dengan ilahun. Ilah napa? Rob. Nah, Rob niku Masya Allah nggih maknanya luas sekali nih, Bu. Rob niku sing menciptakan, kemudian yang pengatur, nggih nyiptakan, nggih ngatur, nggih napa? Nggih mangke yang menghancurkan malih. Yes, yang mengatur semua alam ini, menciptakan, mengatur dengan makhluknya. Disebut makhluk niku
masih wallahu wal makhluk. Disebut makhluk niku karena selain Allah. Maka selain Allah niku disebut dengan makhluk. Ya, alam semesta, langit, bumi, tata surya, kemudian semuanya yang selain Allah itu disebut dengan makhluk. Diatur semuanya sama Allah. Ya? Nih kita belajar sains waktu sekolah wonten garis edar nggih, kangge planet muter-muter nggih, kangge matahari nggih muter ke tengah, bumi nggih ngoten muter. Kemudian bulan nggih ngoten, planet-planet lainnya. Niku nek wonten sing ngatur nggih ajul Bu. Remuk nggih. Sesuatu kalau nggak ada yang ngatur terus siapa yang bisa? Yang menciptakan. Yang menciptakan Bu. Makanya kita itu dalam rukun iman yang pertama kita harus percaya dulu bahwasanya kita itu memiliki Allah. Percaya kepada Allah. Makanya ngaji rukun iman ngoten Bu dibahas. Allah niku begini, Allah niku begini, Allah niku begini. Kemudian keimanan yang kedua percaya kepada malaikat begini dibahas semuanya. Insya Allah niku pelan-pelan itu nanti insya Allah dibahas sedikit-sedikit. Kita kaji sedikit-sedikit insya Allah. Kembali lagi ke takdir. Tidak boleh kita menyalahkan takdir. Tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur jenengan itu ditakdirkan, sudah ditulis dari awal penciptaan sampai akhir. Bahkan akhir nanti garis finishnya ke surga atau neraka. Tapi jenengan harus yakin bahwasanya kita niku nanti akan ke surga. Allah itu baik. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Jangan sampai nanti jenengan kemudian bermaksiat menyalahkan takdirnya Allah. Jangan sampai niku. Wah, takdir ini Ustaz. Lah terus pripun Ustaz? Kula niki bingung tentang masalah takdir niki. Masalah takdir. Ya pripun to niki takdire. Ya. Itu tadi kuncinya. Asa takrahu syai'a. Dan surat Al-Baqarah ayat 216. Itu harus kita pegang, harus kita jadikan kaidah bahwasanya terkadang Allah niku menganggap sesuatu itu baik, tapi kita itu tidak seneng. Musibah ngoten. Wonten cerita Bu. Wonten ibu-ibu ketinggalan pesawat. Mungkin banyak disampaikan. Ada beberapa kisah, beberapa kali terjadi ibu-ibu lansia. Terlambat Bu, terlambat. Waktu itu sudah waktunya berangkat, waktunya naik. Ibu-ibu niki sholat. Terus sudah terlambat. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa saat kemudian ada berita kalau pesawat yang ditumpangi niku jatuh, rusak. Masya Allah. Ternyata setelah dikaji amalan-amalan ibu ini, Masya Allah ya, amalan ibu ini tidak meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Akhirnya ya ini yang terbaik bagi ibu tersebut ya, masih diberikan kesempatan hidup meskipun sebelumnya terlihat buatan itu deh Bu ya, terlambat pesawat bayarnya, apalagi kalau nggak punya uang
Wis ini sudah apa? Sudah nyelek-nyelengi ini mau ketemu anak di Kalimantan. Terlambat niki. Masya Allah, geloi rampakan ini, gelo pasti. Tapi setelah mendengar kabar itu nggih, sujud syukur. Nggih. Terus pripun Ustaz? Yang ada di dalam pesawat itu Ustaz, apakah takdirnya itu buruk semua? Tidak, seperti itu juga. Ya, semuanya adalah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur semua kebaikan-kebaikan orang tersebut. Ya, insya Allah ada kabar baik. Baru-baru ini kita diviralkan dengan penjual es teh. Ya Allah, niku ten HP niku kok rame es teh niki nopo ternyata viral, nggih, tentang es teh niku. Nggih ngoten. Kadang nggak disangka-sangka ternyata dengan seperti itu pertama apa yang dirasakan? Dihina seperti itu nggih Bu, dikatakan seperti ini. Ngapunten wong napa dikatakan goblok nggih dan lain sebagainya, dikaitkan sama keluarganya. Dia secara manusiawi nggih gelo nggih, tapi mboten saged napa-napa, wis menang mawon nggih, mboten saged napa-napa. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kangge sing ngomong goblok ya itu insya Allah yang terbaik. Terbaik napa? Karena dengan itu Allah menegur yang kemudian bisa memperbaiki di diri. Oh, dakwah ngoten niku tidak baik, tidak diterima masyarakat itu. Masyarakat enggak terima ngoten niku. Nggih. Oh, itu nyakiti hatine orang. Jadi tahu. Nek mboten ngoten mboten kroso nggih. Ya Allah, Masya Allah. Niku belajar kali kejadian sing ngoten niku kita mengambil hikmah gitu ya. Orang yang tidak punya kemudian diangkat oleh Allah derajatnya. Berapa orang Bu yang mau menawarkan umroh? Nggih? Wonten 1, 2, 3 lebih yang menawarkan umroh bersama keluarganya. Dipilih umrohnya kapan? Umroh Ramadan, umroh sekarang atau umroh kapan? Umroh sama siapa? Masya Allah. Kemudian dikasih apa? Dikasih uang untuk jualannya, okay? Untuk usahanya niku dibiayai. Kemudian anaknya dibiayai sekolahnya. Banyak yang menawarkan beasiswa untuk anaknya. Masya Allah. Niku nggih mboten terfikir nggih Bu, mboten terfikir sak serta mawon. Bahkan tidak sampai 24 jam. Sama. Kita nggih ngoten. Kadang gelo, kadang nopo. Bismillah, insya Allah ini Allah mempunyai rencana lain. Bismillah ngoten mawon. Bismillah. Kita kok dilarani tiang gitu ya. Dilarani tiang nggih, napa ucapane. Perasaan saya kula niku kok mboten ngeten kali tiang niku, tapi kok napa to tiang niku kok ngomong kali tiang ngeten. Ya Allah, pasrahkan sama Allah. Bismillah. Insyaallah ngoten niku ada kebaikan nggih. Ngoten. Ini adalah secara singkat ngaji Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Makin bisa dikaji malih nggih. Dikaji malih. Niki boten tafsir nggih. Makin tafsirnya benten nggih. Tapi niki napa kangge sinau kehidupan nggih. Kangge sinau kehidupan tadabbur bahasa nggih. Mangke tafsirnya tentang peperangan nggih. Ayat ngeten iki kata nggih Bu. Ayat ngeten iki kata. Kita bahas
tidak cukup dengan 1-2 pertemuan. Mangke wonten ayat suami istri yang bunyinya seperti niki ngoten nggih. Kemudian ayat-ayat yang lain nggih berkaitannya dan alhamdulillah apa yang kita mempelajari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit ya Bu, satu ayat bahkan buatan sampai satu ayat niki Bu, buatan sampai satu ayat penggalan ayat mawon mangke wonten kaidah-kaidah lain di dalam Al-Qur'an. Oh, ternyata ten Al-Qur'an iku ngoten to. Oh, ternyata ten Al-Qur'an ngoten. Sehingga memperkuat hati kita, memperkuat keimanan kita untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa istiqomah di jalannya Allah. Mboten nggih Bu, tujuan ngaji kan ngoten nggih. Mboten kok ngaji terus makin merendahkan orang lain. Ngaji terus merasa paling pinter. Ngaji terus merasa lebih baik daripada orang lain. Mboten ngoten. Nggih. Mboten niku. Karena yang merasa lebih baik niku adalah iblis. Iblis niku Bu, kenapa dikeluarkan dari surganya Allah, kemudian dilaknat? Iblis niku pitere ra karuan niku Bu, iblis niku. Nek barang bahasa Arab ngoten mawon nggih lancar nggih. Barang Al-Qur'an ngoten mawon nggih. Ngoten lah istilahnya nggih. Iblis niku pinter. Tapi napa kok kemudian dilaknat? Karena melanggar perintahnya Allah. Apa sebabnya? Sombong. Sombongnya pripun? Sombongnya dengan mengatakan ana khairun minhu. Dicatat niki. Ana khairun minhu. Saya niku, kula niku, kata iblis, saya itu lebih baik dari dia. Dia niku sinten Bu? Nabi Adam. Ya, saya itu diciptakan dari cahaya api, ya. Kalau cahaya malaikat. Ya alhamdulillah masih nyambung gini. Saya itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kata iblis itu merasa api itu lebih baik, api itu lebih keren, api itu lebih begini. Wah, tanah. Ini diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api Allah. Ya, kenapa kok saya mesti sujud? Padahal yang diciptakan dari cahaya mawon sujud. Sinten niku? Para malaikat. Sebab niku, ya. Makanya ngaji itu harus hati-hati. Ngaji untuk kita keluarga, wonten kesalahan dari saudara-saudara kita, tetangga kita. Kalau kita bisa kita ingatkan dengan baik, ya itu tadi kaidahnya wa qulu linnasi husna, enggak usah dilok-lokno, enggak usah bentak-bentak, kita nasihati dengan baik. Nek sadar ya alhamdulillah, nek boten sadar ya kita mintakan ampunan nggih. Sallallahu alaihi. Insyaallah cukup nggih sampai jam 5 nggih. Ya alhamdulillah 1 jam kita ngaji. 1 jam ini kita insyaallah di majelis ini dinaungi oleh malaikat, ya Bu. Hadisnya itu ngoten Bu. Ya taruh kamu Ka'tun. Malaikat niku dengan sayapnya yang besar sampai tumpuk-tumpuk rebutan pengen dekat dengan majelis ilmu, tumpuk-tumpuk sampai sama dunia, sampai langit dunia. Kita lihat nih wis sawanen mungkin Bu nggih.
Insyaallah ya Allah ngoten majelis ilmu meskipun majelis niku sambil ngantuk kan ngantuk wis boten napa-napa nggih wis barokah segala barokah mawon nggih Imam Ahmad bin Hambal nggih ngoten waktu kajian ngoten Bu ten masjid niku pesertane nggih ribuan tapi sing bener-bener nyatet sing bener-bener paling ya berapa ratus ngoten Bu karena nggak pakai piknya kan iki suaranya nggak sampai belakang yang belakang sambil ngantuk-ngantuk sambil es pokoknya jalannya es pokoknya nopo barokah insyaallah yakin ya Bu ya, ya alhamdulillah niki yang dapat kami sampaikan mugi-mugi manfaat kangge kula pribadi lan panjenengan sedaya manfaat kangge dunia manfaat kangge akhirat ya insyaallah pelan-pelan ngajinya ngaji sifat-sifat Allah niku nggih penting ngaji rukun iman kan sekedar hafal nggih rukun Islam nggih ngoten mungkin sekedar hafal tapi malaikat niku seperti apa nah, itu kan dereng nggih ya niku nggih perlu ngaji barakallahu fikum ini yang dapat kami sampaikan tentu banyak kesalahan jika jenengan mendapati dari kami kok salah ya mungkin itu datanya dari setan ya karena manusia tidak lepas dari salah dan seperti itu kemudian jika jenengan semuanya mendapatkan kebaikan mendapatkan kebenaran dalam apa yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Padahal sayangnya Masya Allah. Pamannya sayangnya. Nabi sayang. Tapi niku tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu miliknya Allah semata. Makanya di surat Al-Fatihah ngoten kita meminta hidayah niku 17 kali nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan hidayah terus. Ya Allah bimbing ngoten. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.